Butet, sudah 15 tahun ayahmu gugur sebagai pahlawan tanah air. Gugur sebagai bunga bangsa. Sengaja ibu membawamu berziarah sebelum kau besok dibawa oleh pamanmu ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikanmu. Sudah sering kau bertanya tentang ayahmu. Dan ibu kira sudah saatnya pula ibu harus menceritakannya agar ia tetap kau kenang. Tetap kau jadikan lambang kejayaanmu bahwa kau adalah anak seorang dari pahlawan yang ingin melanjutkan cita-cita ayahmu. Cita-cita dari mereka yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Tahukah kau bahwa ayahmu dan semua mereka yang telah gugur dalam medan juang gugur demi mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan ini, tak akan menuntut balas. Yang mereka pinta cuma satu: jangan khianati perjuangan mereka yang suci itu. Dulu ayahmu. Siapkan pasukan. Siapkan. Mortir, tembak! Bung Johan. Diana, yang terbang segera bawa ke Bangsal Tembatu. Kita semua istirahat di sana. Baiklah. Selamat malam Pak Dharma. Bagaimana situasi di luar? Situasi di luar cukup aman Pak. Bung Agam. Siapa? Besok kita harus mengusahakan perbekalan.
Karena menurut saudara Samsul, persediaan hanya cukup untuk beberapa hari lagi. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Bung Samsul? Siap. Begini Bung Samsul, seperti apa yang saya bicarakan tadi mengenai perbekalan, saya serahkan semuanya pada Bung, supaya Bung bisa mengaturnya dengan baik. Baik, Pak. Siap. Laporan, Pak. Ini nama orang-orang yang gugur dan luka parah dalam minggu ini, Pak. Johan, kau kelihatannya begitu sedih. Tidak adakah jalan lain untuk menghilangkan kesedihanmu? Aku memang merasa sedih. Tapi kukira kau tak perlu merisaukannya. Kau harus tahu apa yang kusedihkan. Aku mengerti, Johan. Aku mengerti bahwa hari ini pasukan kita mengalami tekanan yang berat. Korban banyak yang jatuh. Sudahlah, Diana. Istirahatlah. Besok kita akan meneruskan perjuangan lagi. Tapi ada sesuatu yang kurisaukan, Johan. Jangan sekarang. Nanti saja. Bukan itu maksudku, Johan. Bung Johan. Ya, ada apa? Sejak tadi siang perasaanku kurang enak. Teringat akan ayahku yang masih tinggal di Medan. Bagaimana kalau sekiranya Bung Johan ikut membantu untuk menjemput ayahku? Suatu hal yang tak mungkin, Diana. Aku berjuang bukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, tapi untuk kepentingan tanah air. Jadi bantuan yang kuharapkan tidak mungkin kuperoleh dari Bung Johan? Diana, kau sudah harus mengerti bagaimana sifatku. Dan aku tak dapat dipaksa oleh siapapun juga. Aku memang sudah lama mengenal sifatmu. Tapi baru kali inilah aku mengerti perasaanmu padaku. Bung Karel? Ada apa, Bu Diana? Apakah Bung Karel bersedia membantu saya? Ya.
Kalau begitu, ajak saja Malik dan Fajar untuk menjemput ayah saya di Medan, ya? Baik. Ayah, saya Diana, ayah. Buka pintu, ayah. Ayo cepat. Malik, cepat kau ke sana. Kami kemari. Ayo cepat. Ya. Kau jaga di luar ya. Kalau ada Belanda, segera beritahu. Ya. Cepat sedikit, ayah. Sudah, Diana. Diana takut. Jangan-jangan Belanda mengetahui kita. Karel, nih. Mari. Coba lihat keluar. Cepat, Malik. Ya. Sebaiknya kalian cepat pergi, Karel. Ya, baik Pak. Tinggalkan saya, Karel. Biarlah saya bersama ayah. Nah, cepatlah. Mari. Ayo buka. Buka. Hei, mana itu ekstremis ya? Tidak tahu, Tuan. Apa kau bilang tidak tahu? Oh. Ayo mana? Hah? Saya tidak tahu, Tuan. Tidak tahu, ha? Sudah mulai, ha? Ayah, jangan seksa ayah saya. Ayah, Diana. Hau yang mau? ayah, ayah. Diana. Jangan pegang saya. Godverdomme.
Ada apa, Bung? Lapor. Sudah saatnya kita berangkat, Pak Dharma. Dari mana kau tahu? Menurut laporan kurir kita, pasukan Johan yang akan bergabung dengan kita besok pagi sudah berada di daerah ini. Agam, siap Pak. Siapkan tempat pertemuan. Baik, Pak. Pak Dharma, apakah penggabungan ini tidak akan merugikan bagi pasukan kita? Tidak ada yang dirugikan. Tanpa persatuan, perjuangan tidak akan berhasil. Lalu bagaimana perbekalan kita, Pak? Saudara tidak perlu khawatir. Kita bisa berhubungan dengan rakyat di daerah sini yang selalu membantu kita. Zoals u gehoord heeft. En hier heb ik de gevraagde gevangenen. Kamu jangan banyak bicara. Saya sudah dapat laporan bahwa kamu ingin supaya semua penduduk masuk ke hutan. Hah? Kamu jangan terlalu berani. Perjuangan kamu toh akan sia-sia. Mengerti? Tuan terlalu sombong. Saya tahu bahwa tuan-tuan ingin kembali kepada sejarah tuan-tuan, di mana bumi Indonesia ini terletak di bawah telapak kaki tuan-tuan. Korporal, breng haar naar achter. Aku sudah katakan bahwa kepentingan perjuangan kemerdekaan harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kalian masuk ke kota berarti menentang aku sebagai komandan. Mana sekarang Lem Fajar? Fajar tewas, Pak. Sedang Karel takut pada Bapak. Diana di mana? Diana mungkin ditangkap Belanda, Pak. Karena tindakan kami lebih dahulu diketahui Belanda. Ditangkap Belanda? Terima kasih, Tuan. Ya. Satu kali lagi saya harap kamu lebih cepat memberi laporan. Tapi Dharma dan Johan selalu mengasihi saya, Tuan. Belakangan ini, mereka tampaknya tidak senang pada saya. Saya sudah coba adu domba Dharma dan Johan, tapi tidak berhasil, Tuan. Ya, itu urusan kamu. Kamu harus cari kelemahan mereka. Mengerti? Bagaimana caranya, Tuan? Saya tidak mau tahu itu urusan kamu, toh. Yang penting Dharma dan Johan kita hancurkan.
Pak Dharma. Lapor. Pasukan Kapten Johan sudah datang. Di mana mereka? Sebentar lagi mereka menemui Kapten. Nah, itu mereka datang. Merdeka! 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 Apa kabar? Saya sudah lama menunggu, Bung. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, kekuatan kita akan lebih ampuh lagi. Ya. Tapi harus selalu ingat bahwa Belanda
selalu ingin menghancurkan kita. Mari kita lihat Laskar. Baik. Mereka sedang istirahat di sungai. Ayo. Ada sabun, Bung Agam. Pak Darman ini bagaimana? Di sini mana ada sabun, Pak? Handuk juga tidak ada. Kalau mau handuk yang putih, yang bersih, itu di sana, Pak. Di markas Belanda. Yang benar aja. Hati-hati. Kau tunggu sini. Pasti wanita. Siapa? Maaf, Bung. Baju saya basah semua. Kamu siapa, Dek? Saya Diana. Kenapa sampai kemari? Saya lari dari penjara Belanda. Dek, pakailah baju ini. Pakailah. Terima kasih, Bung.
Lama sekali wanita itu pakaian, Pak. Kau tahu, mana ada wanita buru-buru? Mesti rapi. Kurang ajar. Si Jalal. Bangsat juga anak itu. Pak Johan. Ya? Balik. Siap. Kau tidak diganggunya? Tidak. Biarlah. Nanti saya lapor pada Bung Johan. Kau kenal dengan Johan? Capek? Ada apa, Bung Johan? Tidak apa-apa. Saya hanya mendapat laporan yang kurang baik. Saya baru saja membantu adik ini, Bung Johan. Dia baru saja lepas dari tahanan Belanda. Aku punya firasat yang kurang baik. Firasatnya bagaimana? Maksudmu? Tentang Jalal. Sejak peristiwa di tepi sungai yang lalu, aku merasa ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Bukan mustahil kalau dia... Sebentar, Bung Johan. Ku coba Diana dulu. Apa yang kau pikirkan, Diana? Soal ayahmu? Ya, tentang ayah. Bagaimana keadaannya sekarang di sana? Setelah saya melihat dia disiksa Belanda. Kau harus sabar, Diana. Aku akan berbuat untuk itu. Setelah itu, bagaimana tentang kita? Maksudmu? Sejak pertemuan pertama kali kita di tepi sungai, ada sesuatu yang lain bagi diriku. Aku mengerti. Bagaimana perasaanmu? Demikian juga dengan aku, Diana. Tapi yang jadi pikiranku saat ini adalah soal Johan. Dia itu hanya kawan biasa dan komandan pasukan. Baginya, saya ini tak ada tempat yang layak. Kau tidak usah khawatir. Apa yang kau cari sudah ada dalam hatiku.
Johan, kenapa menyendiri saja? Bung Dharma di mana? Sedang merayu, mesra-mesraan dengan Diana. Diana, Ya, bagaimana kalau kita menikah? saya pun tak akan berkeberatan. Asal memberitahu ayah dulu. Ya? Besok malam, aku akan menjumpai abangku di kota. Setelah itu, aku akan mengambil ayahmu. Kau tidak apa-apa tadi di jalan? Aku terpaksa mengambil jalan kampung, Bang. Supaya tidak kelihatan sama Belanda. Itulah yang kukhawatirkan. Kalau kau diketahui oleh mereka. Aku kira sudah tidak ada waktu lagi. Mengenai kepindahan abang ke Jakarta, sudah tidak dapat ditangguhkan lagi. Kakakmu rupanya sudah tidak kerasan tinggal dalam suasana yang begini. Apalagi perusahaan tempat abang bekerja sudah lama tidak jalan. Bagaimana? Apakah kau masih ingin tetap tinggal di sini? Sudah lama, Dek Dharma? Baru saja, Kak. Jadi? Aku masih tetap pada pendirianku, Bang. Sebelum kita merdeka 100%, aku tidak akan meninggalkan front Medan area. Jangan terlalu keras hati, Dek Dharma. Kau harus ingat, abangmu bermaksud, kalau kau turut bersama kami ke Jakarta, kau dapat melanjutkan sekolahmu di sana. Kau harus ingat bahwa aku sebagai abangmu bertanggung jawab terhadap adiknya, seperti apa yang diamanahkan almarhum orang tua kita. Tidak, Bang. Aku tetap pada pendirianku. Dan jika dikatakan aku harus melanjutkan pelajaran, aku kira tidak waktunya sekarang. Yang penting bagiku dan bagi semua pejuang yang ada di front, cinta terhadap tanah air harus diutamakan. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau turut bersama kami, kau tinggal saja di Medan ini. Dalam beberapa hari ini kami akan berangkat. Hei, kamu nama Sharman ya? Benar. Saya Sarman. Kamu mau apa? Kamu harus ikut. Sekarang juga. Ayo, cepat. Apa? Kamu mau apa? Hah? Mau apa? Kamu ikut. Untuk apa saya harus ikut dengan kamu? Ini perintah. Perintah siapa? Kamu jangan banyak bicara, ha? Ini perintah atasan. Tidak peduli dengan kamu punya atasan. Yang berhak memerintah saya adalah pemerintah Republik Indonesia. Dan kamu harus mengerti.
Hei, kamu orang keras kepala, ha? Kamu yang keras kepala dan tidak mengerti peraturan. Percuma. Bapak! Pak. Bapak! Berangkat. Ayo. Tidak! Ayo. Tidak! Ayo. Tidak! Kau lihat, seradu Belanda sudah berada di depan rumah Pak Sarman. Tentu ada sesuatu yang tidak beres. Bung Johan, lihat. Seperti Pak Sarman dalam jeep. Yang penting sekarang kita cepat bertindak dan selamatkan keluarga mereka. Kamu juga jadi mata-mata ya? Tidak! Saya bukan mata-mata. Kamu toh sama saja seperti kamu punya bapak. Jangan pura-pura. Ayo. 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 Oh. Liko. Liko. Ayah, saya harus segera ke front. Keadaan semakin gawat. Menurut keterangan yang kami peroleh, Belanda akan melancarkan serangannya secara besar-besaran. Kalau terpaksa mengungsi, Ayah dan Diana harus turut bersama yang lain. Nanti akan saya beritahu melalui kurir kapan waktunya untuk mengungsi. Ya, baiklah. Ayah, saya berangkat. Bang. Dan kau, Diana, jaga dirimu baik-baik. Sudahlah, Nak. Jangan terlalu dipikir.
Sudah 3 bulan tidak mendapat kabar bagaimana tentang Dharma. Sedangkan dalam beberapa hari lagi saya akan melahirkan. Pak Haji! Pak Haji, saya mendapat kabar Belanda akan melakukan serangan besar-besaran. Dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ya Allah, bagaimana saya harus mengungsi dalam keadaan seperti ini? Ya, apa boleh buat? Maaf Pak Haji, saya harus memberitahu kepada orang lain. Aku mengharapkan saksi kelahirannya dari suamiku yang tercinta. Mengapa termenung, Dharma? Aku ingat istriku. Sejak pertempuran kemarin, aku sudah menduga Belanda pasti akan melancarkan serangannya terus-menerus. Sul, kau sebagai temanku terdekat, aku mohon padamu, kalau seandainya aku tewas karena peluru Belanda, tolong kau jagakan Diana dan anakku. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Bung Dharma. Granat, Sul.
Nak, kenapa nak? Aduh, Pak. Hah? Saya tidak tahan lagi. Mungkin sudah tiba waktunya. Kalau begitu, kita usahakan mencari gubuk di sekitar sungai ini. Lebih baik, Pak. Kita tidak usah ikut mengungsi. Oh. Bu, bawa ke dalam. Baik, Pak. Mari. Aduh, Pak. Angkat, Bu. Anakku. Saya sengaja mengundang saudara-saudara kemari untuk membicarakan dan menilai pertempuran yang kita lancarkan di Kebun Jati tempoh hari, yang saya anggap merupakan pukulan yang berat bagi musuh. Walaupun tidak sedikit korban yang jatuh di pihak kita. Saya yakin, apabila kita selalu melancarkan serangan-serangan demikian, musuh akan semakin panik dan kemenangan selalu di pihak kita. Bagaimana pendapat Bung Johan? Saya sependapat dengan Bung Dharma. Tapi kita harus berhati-hati. Dalam situasi seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin ada musuh dalam selimut. Ya. Buktinya, saya terpaksa menembak Kopral Jalal di Kebun Jati. Karena gerak-geriknya mencurigakan. Ya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Coba tanyakan saja. Bagaimana Pak Dharma? Kalau ada orang yang mencurigakan, seperti si Jalal. Tembak di tempat. Nah, saudara-saudara saya kumpulkan di sini karena saya akan membicarakan sesuatu yang penting. Saya baru saja mendapat berita dari kurir bahwa Belanda akan mengadakan patroli. Seperti apa yang saya bicarakan dengan Bung Johan. Kesempatan ini kita pergunakan untuk menghadang. Di sini Pancur Batu. Kira-kira 10 km dari Pancur Batu, ada sebuah desa Timbang Lawan di atas bukit. Disinilah kita mengadakan penghadangan. Bung Agam, Siap. saya tugaskan untuk mengungsikan penduduk setempat. Baik, Pak.
Penembak mortir, tolong, siap.
Diana, Ya, kemari dulu. bentar ya. Ada apa ya? Coba kau lihat ke sana. Johan, Diana. lepaskan aku. Begitulah, Ted, kisah perjuangan ayahmu. Mudah-mudahan takkan sia-sia. Baik-baiklah, Ted. Rajin-rajinlah belajar. Sering-seringlah ibu dikirimi surat, ya. Bu, Ibu. Sesampaimu di Jakarta nanti, jangan nakal-nakal ya, nak. Mereka itu orang yang berada. Meskipun Bahtiar adalah abang dari ayahmu sendiri. Jadi pandai-pandailah menempatkan diri, ya. Ya, Bu. Ibu jangan menangis lagi. Ibu tetap sampai hati meninggalkan Ibu lagi. Guna kemajuanmu, nak. Pergilah. Jangan hiraukan Ibu lagi. Ibu terharu terkenang masa lampau. Terkenang akan ayahmu. Bu. Butet. Pinjam. Gak mau. Pinjam. Gak mau. Gak, Ibu. Ada apa ini ribut-ribut? Saban hari gaduh saja. Macam laskar rakyat saja. Tisi, Bu. Ya, Bu.
Kalian sama saja. Ayo lekas mandi. Kan mau pergi. Hei Butet, coba lihat apa yang kau beli. Ini Tante. Hah? Aku kan suruh beli roti yang bagus. Ini roti apa? Makan saja sendiri. Beli roti aja nggak becus. Hei, kau tahu? Kau numpang di sini. Hah? Kau harus tahu diri ya. Kalau kau tidak senang, kau boleh pulang ke kampungmu. Hei, kelihatannya muram saja. Itu keponakanmu itu bikin pusing kepala. Saban hari saya mesti ribut saja. Perlu apa dipusingkan? Kalau dia salah atau tidak mengerti apa yang harus dikerjakannya, beritahu saja baik-baik. Bapak kok lama kali pulang? Pekerjaan repot, Bu. Serepot-repot pekerjaan, kalau siang kan harus pulang. Oh iya, Bu. Anak-anak di mana? Lagi mandi, tapi kan mau pergi. Butet turut? Butet belajar di rumah. Perlu apa dibawa? Alah, sesekali kan tidak ada salahnya kalau dibawa. Anak sendiri jarang dibawa. Mau bawa-bawa anak orang lagi. Alah, sudahlah. Sudahlah, Ted. Tantemu memang begitu sifatnya. Ya, Bi. Kalau begini terus-terusan, Butet malah tahan. Tiap hari dimarahin. Tidak bikin salah dimarahin. Apalagi kalau bikin salah. Yang penting, Butet harus rajin-rajin belajar. Sabar itu kan ada batasnya, Bi. Kak, ayo kita pergi. Pergi aja lah, Dik. Biarkan kakak tinggal. Nanti kalau kakak turut, Tante marah lagi. Butet, kenapa melamun? Enak ya, Bi, kalau punya bapak dan ibu. Seperti Edi dan Tisi. Kau ingat ibu? Ya, Bi, saya sudah menulis surat untuk ibu. Kenapa? Saya tertahan lagi tinggal di sini. Hati-hati, jangan sampai ketahuan tantemu. Nanti dia marah lagi. Bibi tidak usah terlalu berat memikirkan Butet. Hei, jangan berkelahi. Ayo duduk. Nem, Ya, Butet Pak. mana? Ada di taman. Lihat tuh keponakanmu. Disuruh belajar, malah di tempat gelap. Edi, panggil Kak Butet. Kak Butet panggil Papa. Apa Paman tidak marah sama Butet? Tidak. Kenapa kau di luar, Butet? Tidak apa-apa, Om.
Butet, jangan suka melamun. Tidak baik. Belajarlah yang rajin. Ya? Pak, mungkin Kak Butet rindu sama Bibi, Pak. Di Karo. Masa rindu? Jakarta kan lebih ramai daripada Karo, Kak. Di situ apa? Soalnya Kak Butet belum pernah berpisah dengan ibunya. Sudah. Ayo pergi tidur. Kau juga, Butet. Pergilah tidur. Ya, Om. Besok aku harus ke Medan. Ke Medan lagi? Baru minggu yang lalu ke Medan. Sekarang mau pergi lagi. Apa sih urusannya? Sampai mundar-mandir begitu? 1 bulan ini saja sudah 2 kali. Bulan yang lalu, 2 kali. Urusan penting, Bu. Kita dari pusat harus melakukan peninjauan ke daerah-daerah. Meninjau. Ibu harus mengerti. Itu tugasku sekarang. Lebih dari mengerti. Chris, bicaramu nadanya seperti kurang menyenangkan. Sama halnya dengan perasaanku sekarang. Tak usah bicara muluk-muluk, Tuan Bahtiar. Sekarang saya tahu. Kamu itu siapa? Gino, sini. Ya, Tuan. Bawa ke mobil. Baik, Tuan. Butet, Ya, Om. Edi dan Tisi kemana? Sudah pergi sekolah, Om. Butet tidak ke sekolah? Hari ini tidak sekolah, Om. Libur. Om hari ini akan ke Medan. Kalau sempat, Om jumpai ibumu. Ya? Aku mau pergi. Ayo, Pak. Mangga. Butet? Ya, Tante. Heh, Butet. Sudah tahu apa yang harus kau kerjakan hari ini? Sudah, Tante. Bapakmu tidak sanggup beli vas bunga seperti itu. Kamu seenaknya saja memecahkannya. Apa yang kau pikirkan? Butet. Kalau kau masih merisaukannya, lebih baik kau berangkat sajalah besok ke Jakarta. Baiklah, kalau memang setuju, saya segera berangkat. Itulah kerjamu. Mundar-mandir Jakarta Medan, Jakarta Medan. Ternyata kau cuma cari gundik. Alasan repot pekerjaan.
sudah curiga akhir-akhir ini? Tuan Bakhtiar ada? Ada. Silakan masuk. Baik. Bakhtiar, silakan. Baik. Bagaimana, Pak? Kami mendapat perintah untuk Mbak Bapak ke kantor polisi. Anak-anak, Bu. Mari, Pak. Mari. Nem, Inem. Ya, Nya. Duduk. Mulai hari ini, kau tidak usah bekerja lagi. Pulang saja ke kampung. Baiklah, Nyonya. Ada apa, Bi? Hari ini, Bibi diberhentikan. Jadi Bibi mau kemana? Bibi pulang ke Kerawang. Butet ikut, Bi. Butet ikut. Butet ikut Bibi. Kau juga boleh pergi dari rumah ini. Omu sudah tidak ada. Sudah masuk penjara karena korupsi. Sudah tidak ada yang bisa kasih makan kau. Nak. Ya, Bu. Apa betul di sini rumah Bang Bakhtiar? Benar, Bu. Tapi Bapak tidak ada. Butet ada? Butet sudah pindah ke Kerawang bersama Bibi Inam. Terima kasih, Nak. Butet. Butet. Ibu. Ibu telah mencarimu ke sana kemari, Butet. Mengapa kau berada di kampung ini?
Bibi Inem telah membantu dan membawa Butet ke desa ini, Bu. Bibi Inem? Bi, ini ibu saya dari Medan. Saya Inem, Bu. Dulunya pembantu rumah tangga Tuan Bahtiar. Sebetulnya apa yang telah terjadi di Inem? Terlalu panjang kisahnya, Bu. Mari kita ke rumah saja. Mari silakan, Mas. Ya, terima kasih. Beginilah rumah di desa. Cukup baik. Mengapa tak pernah kau beri kabar ibu, Butet? Butet takut akan memisahkan ibu. Ibu punya firasat yang tidak enak. Akhir-akhir ini ibu sering ingat pada Butet. Itulah sebabnya hati ibu keras sekali untuk menjengukmu ke Jakarta. Bibi Inem sayang pada Butet, Bu. Sudahlah, Ted. Takdir memang telah menentukan bahwa kau dilahirkan sebagai anak yang penuh penderitaan. Tak usah menangis lagi, nak. Sudah terlalu banyak air mata yang kau teteskan. Lupakanlah apa yang telah terjadi. Kau telah menemukan kembali apa yang kau anggap hilang selama ini. Terima kasih Di Inem yang telah bermurah hati untuk menjaga dan memelihara Butet. Percayalah, Tuhan akan selalu memberikan taufik dan rahmat-Nya kepada mereka yang selalu memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang yang sedang dalam kesusahan. Aku merasa bangga dengan Butet. Walaupun kita sudah berusaha payah memeliharanya selama 20 tahun. Sekarang, dia akan menjadi dokter. Saya kira masih lama, Pak. Memang lama. Tapi, kalau dirasa-rasa, 2 tahun cepat juga. Hanya satu yang saya khawatirkan. Jangan sampai ia terpengaruh oleh kawan-kawannya yang kurang baik pergaulannya. Ibu tidak perlu cemas. Pergaulannya di asrama cukup tertib. Oh ya, pupuk mulai habis. Padahal bibit sudah disebar. Kalau begitu, besok aku pergi ke Medan beli pupuk. Mudah-mudahan saudagar Penang itu ada di sana. Kau belum pulang, Ted? Aku sebentar lagi pulang. Sudahlah, sekarang istirahatlah dulu. Nanti malam kita dinas lagi. Mari kita pulang. Kami pulang dulu, Ted. Ya, silahkan. Aku menyusul.
Infus. Infus apa, dokter? NaCl. Ted, awasi pasien ini ya. Kalau ada apa-apa, beritahu saya. Baik, dokter. Maaf, dokter. Saya haus. Ya, masuk. Selamat pagi, dokter. Pagi, silahkan. Numpang tanya. Orang tua saya di kamar nomor berapa, dokter? Namanya? Hasan, dari Penang. Oh, ya. Mari saya antar. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah mulai sembuh. Saya kira dalam 2 hari ini sudah bisa pulang. Saudara siapa? Saya anaknya. Ayah. Hamli, bila kau tiba, nak? Tadi pagi, ayah. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Tidak apa-apa. Ayah mendadak jatuh pingsan. Kemudian, pegawai hotel tempat ayah menginap membawa ayah kemari. Tidak usah dikhawatirkan. Pak Hasan, paling lambat, besok atau lusa, sudah bisa pulang ke Penang. Sebaiknya, ini hari juga kau pulang, agar ibumu tidak gelisah. Saya kira pendapat Bapak itu benar, agar ibu di sana tidak gelisah. Nah, itu yang aku cari kemarin. Oh, Pak Hasan. Tapi dia kelihatannya begitu lesu. Apa kabar Pak Samsul? Kabar baik Pak Hasan. Silakan, mari. Kami tak mengira Pak Hasan datang kemari. Silakan duduk. Mari, Pak. Kemarin, saya pergi ke Medan. Bermaksud hendak menjumpai Pak Hasan. Tapi tidak berjumpa. Saya sudah 2 hari tiba di Medan. Begitu saya tiba di hotel, saya jatuh sakit. Sampai tak sadar diri. Jadi, siapa yang bantu? Untung pula ada budak-budak tu yang berbaik budi. Saya pun langsung dibawanya masuk ke hospital. Jadi sekarang bagaimana? Apa Pak Hasan sudah sehat betul? Mudah-mudahan berkat rawatan tangan yang halus. Tangan halus? Bapak ini berobat ke dokter atau ke dukun? Maksud saya, dokternya perempuan Pak Samsul. Orangnya cantik, halus budi bahasanya. Nah, lama-lama nanti Pak Hasan bisa jatuh cinta sama dokter itu. Ibu? Butet. Butet, Pak. Ibu,
Ini anak saya. Ini Bapak. Hasan dari Pinang. Jadi Butet sudah kenal Pak Hasan ini? Sudah, Pak. Kebetulan saya merawatnya sampai sembuh. Ya. Bu, Ya, saya tak mengira bahwa doktor anak ibu. Butet memang anak saya. Saya betul-betul berhutang budi sama anak ibu yang telah merawat saya. Karena itu, saya mengundang ibu dan Dr. Butet untuk berkunjung ke Penang. Ibu tak usah khawatir. Segala biaya, Pak Hasan yang tanggung. Ramli, mana mak kau? Pergi shopping, Ayah. Ramli, masih ingatkah kau pada doktor yang menolong ayah di Hospital Medan? Ya, saya masih ingat. Ayah telah mengundang maknya bersama Butet. Ternyata, Butet adalah anak sahabat ayah pedagang sayur di Medan. Jadi maksud Ayah? Ayah tak sempat menjemput mereka ke airport. Kerana ayah hari ini harus ke Kuala Lumpur. Jadi, kau jemput mereka. Baiklah, Ayah. Besok Ramli jemput ke airport. Apakah ini maknya Butet? Ya, saudara siapa? Saya Ramli, anak Pak Hasan. Oh, Saya disuruh Ayah menjemput Mak dan Butet. terima kasih. Mari. Ayo. Silakan masuk. Ya. Selamat datang. Perkenalkan, saya Ya, Nyonya Nah. Hasan. Ini anak saya, Butet. Iya. Butet. Silalah duduk. Ya. Saya minta maaf, Nyonya. Kebetulan suami saya sedang ke Kuala Lumpur. Jadi tak dapat menjemput Nyonya. Tidak apa. Kami mengucapkan terima kasih atas undangan Nyonya. Sehingga kami tiba di Pulau Pinang ini. Butet, sudah pernah datang ke Pinang? Baru sekarang ini. Pertama kali datang ke Pinang. Ramli, boleh bawa Butet menengok-nengok Pulau Pinang? Terima kasih. Saya senang sekali.
bagaimana pendapatmu tentang Pineng? Begitu indah. Cukup berkesan. Dan sukar dilupakan. Saya juga ingin menjenguk Medan. Kalau memang tidak keberatan datang ke Medan, jemput saya di asrama. Dan saya akan antar keliling Sumatera Utara. Angin yang menipu pohon pinus ini cukup meresap dalam hatiku. Seolah-olah ia menghayati apa yang telah tersemat dalam hatiku. Kami, aku pun tidak mengerti mengapa harus terjadi sebuah pandangan yang teramat mesra antara kita berdua. Sabar, Ramli. Maukah kau berjanji? Bu, Ya, kenapa Ramli sudah 1 minggu tidak kirim kabar? kau mesti bersabar, Butet. Mungkin dia sibuk dengan kuliahnya. Atau mungkin ia sibuk membantu orang tuanya? Butet. Ibu, dari Ramli, Bu.
Dokter? Ya. Oh ya, Butet. Cepat ganti pakaian. Bantu saya di kamar operasi. Baik, dokter. Suster, cepat ke kantor supaya pengiriman jenazahnya ke Pineng diurus. Butet ada? Ada, Bu. Tapi... Ada apa, nak? Ramli, Bu. Mendapat kecelakaan dan telah meninggal dunia. Maaf, Bu. Saya buru-buru ke kantor. Dharma, beberapa tahun yang lalu, aku menunggumu dengan seorang bayi di tanganku. Mengharap kedatanganmu dari medan juang. Tiba-tiba kau datang dengan hembusan nafasmu yang terakhir di malam buta. Butet!